Justru kami lakukan ini adalah sebagai respon tadi. Maka kami perlu mengecek. Karena kami khawatir, takut-takut ya. Yang sudah surah wa istifadoh adalah emas 24 karat. Ternyata kok sekarang kenapa berkarat tadi. Ini jangan-jangan bukan emas. Nah ini tadi ya, kalau misalnya Anda pernah tertipu membeli emas. Kan banyak sekarang kasus penipuan emas. Tapi kemudian kok tiba-tiba muncul karat. Nah seperti inilah sekarang. Kiai Imaduddin melakukan penelitian. Dia cek semua. Dia kerik tuh yang tadi emas itu. Oh, ternyata ditemukan dalamnya besi. Walaupun secara nasab sekarang terbukti ternyata adalah juga bukan. Karena mereka sudah melakukan dipaksa tes DNA adalah di Maroko. Karena di Maroko itu pada saat orang itu mengaku duriat wajib. Jadi ingat di Arab Saudi, di Maroko, di Tunisia, siapapun yang mengaku saya duriat, kalau pada saat saya emas, maka wajib toko itu akan memeriksanya. Abah Setu memperjelas dan mempertajam tentang klan Habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Abah Setu juga memberikan narasi panas mengenai klan Habaib yang ada di Indonesia. Tes DNA yang digadang-gadang oleh Abah Setu di sini turut serta diungkap bagaimana tes genetik dari DNA tersebut harus diungkap ke publik. Jika dahulu Imam Besar Habib Rizik sempat menyinggung bahwa tes DNA harus dilakukan. Tes DNA wajib hukumnya untuk dilakukan untuk menguji keabsahan dari nasab Ba'alwi. Namun secara sepihak, Imam Besar Habib Rizik kemudian membatalkan bahkan mengharamkan secara sepihak bahwa tes DNA tidak disyariatkan dalam agama Islam. Maka dengan adanya ceramah tajam dari Abah Setu di sini membuka mata, membuka akal dan mindset kita untuk menjadi penentu bagaimana klan Habaib di sini yang digadang-gadang dan terus memposisikan dirinya serta mempromosikan tajamnya bahwa Ba'alwi bukanlah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW. Bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Kontroversi, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di kanal Muslim Kontroversi, sahabat beriman. Ba'alwi bukanlah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Quran sudah menunjukkan tidak ada jaminan ya tadi semua. Jadi nasab itu bukan segalanya dan di sebalik nasab ada yang utama yaitu sanad ilmu. Siap. Maka saya dulu pernah menghormati Habib Umar Al-Hafiz, Habib Ali Al-Jupri, saya pernah menghormati. Walaupun secara nasab sekarang terbukti ternyata adalah juga bukan. Karena mereka sudah melakukan dipaksa tes DNA adalah di Maroko. Karena di Maroko itu pada saat orang itu mengaku duriat wajib. Jadi ingat di Arab Saudi, di Maroko, di Tunisia, siapapun yang mengaku saya duriat, kalau pada saat saya emas, maka wajib toko itu akan memeriksanya. Begitu. Kalau jadi batu nggak diperiksa, tapi emas harus diperiksa. Jadi semua ya. Inilah tadi. Makanya kenapa pada saat Anda datang ke kantor presiden, saya berapa kali dulu datang ke kantor presiden, itu ada metal detektor, diperiksa. Karena kita akan bertemu dengan orang yang mulia dari semua ya. Nah inilah yang harus difahami ya. Kemudian sanad ini kata Umar Al-Hafiz, saya bangga nasab saya adalah kepada Rasulullah. Ya, walaupun sekarang terbukti enggak, tetapi kata beliau, saya lebih bangga kalau nasab ilmu saya sampai pada Rasulullah. Mudah-mudahan aja Habib Umar Al-Hafiz masih memegang kata-kata itu walaupun sekarang nasabnya sudah terbukti adalah bukan tadi semua ya. Kemudian kalian juga wahai Ba'alwi berbohong atas nama Allah ya, kemudian juga berbohong atas nama kalian selain berbohong atas nama Allah juga kalian berbohong atas nama Nabi yang agung. Banyak fatwa yang kalian bolak-balikan. Nabi bersabda al ulama'u warasatul anbiya. Kalian balikan al habib warasatul anbiya. Padahal nabinya bersabda al ulama'u warasatul anbiya. Kenapa? Karena sanad ilmu lebih utama daripada nasab. Bahkan menurut pengersa guru agung saya, pengersa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom, bahwa sanad ilmu itu akan membawa kepada nasab tadi semua ya. Orang yang memiliki sanad ilmu yang kepada Rasulullah pasti juga nasabnya ngikut tadi itu. Jadi sesungguhnya adalah ilmu lebih utama. Itulah yang disampaikan oleh Abu Yamu tadi, yang disampaikan juga oleh yang mulia ayahnya Abu Yamu tadi, pengersa Abu Yadim Yati, begitu tadi semua ya. Kemudian inilah yang bahaya pada saat dibalikan
Al-ulama warasul anbiya menjadi Ya al-habib. Allah. Walaupun mereka tidak mengatakan al-habib, tapi ucapan mereka, perbuatan mereka seolah-olah karena ada muncul kata dari mereka adalah satu habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Ini kan ya Allah karim. Padahal kemuliaan seseorang itu, hakikat manusia yang tertinggi itu, ya. Bahkan Nabi Adam pun sekalipun bisa mengalahkan malaikat itu pada saat Allah talqinkan fatalaqqa Adam, tadi semua ditalqinkan ilmu oleh Allah pada Nabi Adam. Sehingga malaikat adalah bersabda subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Siap. Malaikat pun hanya berilmu apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Jadi inilah pahami ya. Jadi kalian merasa mulia karena merasa dalam darah kalian ada darah Nabi. Inilah yang sudah dikatakan oleh Habib Bahar, oleh Habib yang lain, dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Nah ini semua ya. Ucapan ini harusnya kalian yakin dengan diri kalian. Kalau yakin dengan diri kalian bahwa dalam darah kalian ada darah Nabi, tapi kok lucu nggak mau tes DNA? Kalau kalian yakin, kenapa takut? Tadi semua. Inilah yang harus difahami ya. Jadi kalau sekali lagi, tolonglah wahai sahabatku Rabito Alawiyah, tolong kami. Tolong kami, tadi semua. Buktikan bahwa kalian adalah duriat Rasul kepada Kiai Imaduddin dan kepada teman-teman semua. Ya, insya Allah kalau kalian duriat Rasul, walaupun kalian adalah kalaupun kalian tidak berilmu, tetap saya akan hormati kalian. Asal benar, tadi semua. Ya, kalaupun kalian tidak minta, kami akan beri, tadi semua. Asal kalian duriat Rasul. Oh ya. Ya. Karena selama ini termasuk saya, ya, saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes Rolex itu harganya 200.000. Hanya boxnya saja yang asli. Tadi. Jadi saya jumlahkan, dihitung-hitung, termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan tadi semua. Ya. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini tadi semua. Ya. Jadi kalau bilang karena saya cintanya pada Rasulullah dan pada kalian tadi semua. Ada lucu, maaf bukan lagi mengangkat ini sebagai contoh tadi kasus. Dia datang membawa kaligrafi. Kaligrafi itu diminta saya dibayarnya 5 juta. Kaligrafi yang mungkin hanya 100.000, 200.000. Kemudian saya bilang, udah karena saya cinta kalian saya bayar 2 juta. Gitu. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya berapa kali saya puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib, dia nggak pernah ikut berjamaah tadi semua. Kemudian setelah saya bayar 2 juta, kemudian ternyata begitu saya datang ke sana, duitnya nggak ada, kaligrafinya dibawa juga pulang. Nah ini. Jadi di saya ini sekarang kalau nggak percaya, mungkin Mbak Alwi ingin percaya ke saya, di saya ada batu yang dijual Habib, ada Quran yang dijual Habib, ada 2 Quran tadi. Siap, Abah. Tadi semua. Bahkan ada tongkat yang katanya tongkat Sunan Ampel. Maka Abah Setu di sini yang termasuk dari pembatal nasab untuk merungkatkan nasab Mbak Alwi dinilai cukup beralasan, sahabat beriman semua. Lain ceritanya dengan cerita khurafat, lain ceritanya dengan bisnis kuburan dan makam-makam palsu yang ada di Indonesia. Maka secara tegas, Abah Setu di sini memperjuangkan bagaimana umat Islam agar bersatu dan tidak lagi mengakui Mbak Alwi sebagai cucu atau dzurriyyah asli dari Nabi Muhammad SAW. Mbak Alwi sudah rungkat, Mbak Alwi sudah bubar, bahkan diupayakan di sini dengan adanya PWLS, makam Wali Songo dan dzurriyyah dari Wali Songo terbebas dari belenggu dan cerita-cerita khurafat yang dikarang oleh Habib Mbak Alwi bahwa Mbak Alwi adalah cucu palsu dari Nabi Muhammad SAW. Jika memang benar adanya, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, saya rasa Imam Besar Habib Rizik beserta Habib-Habib lainnya termasuk sepirang Habib Bahar bin Smith harus mengambil tindakan tegas agar mereka yang membatalkan nasab Mbak Alwi tidak serta berbicara, ya sahabat beriman semua. Wah, tentunya polemik mengenai klan Habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW patut dicurigai keberadaannya, sahabat. Mari kita simak lagi videonya bersama-sama. Dan lain sebagainya. Tadi semua. Tadi numpuk di saya. Jadi saya bilang tadi, saya ini adalah muhibbin yang korban. Tapi saya cinta pada kalian. Karena bagi saya,
uang keluar dari saya itu adalah sodakoh dari semua. Walaupun bahasanya kalian nggak mau disebut sodakoh, hadiah bil hadiah. Allah karim, lucu kalian itu. Saya ingin peluk kalian itu, lucu luar biasa tadi semua. Allah ya karim. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah dilematis para ulama yang ada di daerah-daerah. Saya tahu teman saya di daerah Segaranten, Datar Nangka. Sampai domanya, anaknya. Ya Allah, udah. Saya tidak mau cerita. Tapi intinya pada malam hari ini, karena saya ingin mengingatkan saudara saya, kaum Ba'alwi ini, untuk kembali kepada Allah tadi semua. Ya. Jadi, kemudian tidak ada secara zat kalian itu lebih mulia. Karena saya tidak menemukan dalil dalam Al-Quran maupun hadis secara zat kalian itu lebih mulia. Jelas Allah sudah berfirman tentang walaqad karomna bani Adam, bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan bani Adam tadi semua. Artinya bani Adam itu seluruh umat Adam tadi semua. Ya, sehingga Nabi bersabda tadi, an-nasu li Adam wal adamani turab, dan Adam itu dari tanah. Sehingga Nabi bersabda, la fadla li arabiyyin ila azamin, wala fadla li aswada ila al-ahmar illa bitaqwa. Itulah nanti disusul dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nggak ada. Juga buat muhibbin, tolong sayangi mereka karena Allah. Jadi sayangi mereka karena Rasulullah, bukan tadi dengan hanya percaya dengan perkataan-perkataannya tadi semua. Ya. Nanti kalau mereka nyemplung bagaimana? Kalian ikut nyemplung tadi semua. Ini rusak secara tauhid juga tadi semua ya. Banyak ulama yang mendukung kalian, saya tahu tadi semua ya. Ya. Tadi saya juga kepada Mas Wafi, kepada Idrus Romli, tadi semua. Coba tolong belajar lagi ilmunya ya, tadi semua. Kalaupun kalian membela Habib bukan karena bayarannya, tadi semua. Tapi karena cinta ilmu, tadi semua. Maka saya bisa membedakan seorang ustadz, seorang kiai yang membela Ba'alwi, mana yang sudah ada tai kotok di kepalanya. Siap. Sudah ada rupiah. Karena dalilnya itu akan beda keluarnya itu. Di pendengaran orang-orang kaya seperti saya itu kedenger gitu kan tadi. Dalil yang murni dari hati sanubari, yang bicara free of charge tadi semua. Karena Allah, karena cinta. Allah. Tapi dengan dalil yang kalian ucapkan itu dengan ada pembayarannya, ya di semua tentu akan beda terdengar suaranya. Jadi nggak bisa, Mas Wafi. Saya tadi seperti dulu Mahesa pertama kali saya mendengar ada sesuatu ini tadi semua ya, Zaini, Tuan Guru Zaini sama tadi semua. Jadi kalian tuh nggak sadar pada saat sesuatu ada yang membebani kalian, bicara ilmu kalian itu akan kembali, maaf tidak mau saya katakan bodoh gitu kan tadi, tapi kurang bercahaya gitu aja bedanya tadi semua. Inilah ya, tolong ya juga buat teman-teman, kalaupun kalian silakan Mas Wafi bela Ba'alwi itu, tapi gunakanlah dengan ilmiah. Jangan sampai rusak martabat kalian tadi semua karena sesuatu hal tadi semua ya. Jadi kalau menurut saya adalah banyak ulama yang mendukung adalah berkata bahwa adalah karena adanya syuhrah wal istifadah ya. Apa namanya? Ada berkata ngapain ngurus lagi nasab? Mereka udah syuhrah wal istifadah. Nah, ternyata karena tadi dia ngaku-ngaku emas, ternyata keluar karat ya. Karena pada saat keluar karat itu ya akhirnya kita penasaran. Kita ingin menguji itu kan tadi. Ternyata nggak surah wal istifadah. Karena surah wal istifadah yang saya tahu ijma ulama ada kesepakatan tentang surah wal istifadah. Imam Syafi'i berbicara tentang surah wal istifadah. Ada syarat, tidak boleh ada satu masa yang terputus. Sementara kalian Ba'alwi tidak ada di abad ketiga, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 baru muncul. Disyurahkan tadi semua, bahkan disyurahkan oleh Syekh Ali Asyakron, diistifadahkan oleh Ali Asyakron. Jeruk makan jeruk. Kemudian disusul yang belakangan yang ikut tadi semua. Yang nggak surah wal istifadah menurut pandangan ijma ulama. Jadi kalau menurut saya nggak ijma, betul. Jadi sebetulnya nggak ada yang menetapkan kalian. Menetapkan karena membatalkan itu kalau ada yang menetapkan. Maka inilah tadi semua, makanya kita harus berterima kasih pada Kiai Madudin. Segala sesuatu yang
ternyata belum ada yang menetap. Sudah batal semuanya ya. Bagaimana klan Habib Alwi di sini yang digadang-gadang sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW resmi dibatalkan. Terbukti dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin. Karya ilmiah tersebut kini dibaca oleh berbagai kalangan. Kalangan santri, kalangan cendekiawan, bahkan kalangan muslim, kalangan santri serta kalangan cendekiawan baik pendidik maupun terdidik turut serta mengomentari bahwa Mbah Alwi di sini nasabnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Maka dengan adanya tesis tersebut, klan Mbah Alwi termasuk Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik serta Habib-Habib lainnya termasuk Habib Lutfi yang digadang-gadang sebagai pemalsu makam dan kuburan yang ada di Indonesia turut andil dan turut serta disebut-sebut dalam berbagai ceramah keagamaan di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan lain-lainnya, sahabat beriman semua. Pantaskah mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW berkata kasar di media sosial atau di berbagai acara-acara keagamaan yang ada di Indonesia? Kita tahu bahwa akhlak mahmudah dari Nabi Muhammad SAW adalah akhlak terpuji. Sifat fatona, siddiq, dan lain-lainnya adalah sifat yang terkandung pada Nabi Muhammad SAW. Beda halnya dengan klan Habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah asli tersebut. Wah, kadang Habib Bahar bin Smith selalu berkoar-koar di media sosial. Jamaahnya dibikin ketakutan. Dan diharapkan dengan video ini, Imam Besar Habib Rizik bisa menyimak apa-apa yang disampaikan langsung oleh Abah Setu.